خير الخلق مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال لمقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير وابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, masih diberikan kesempatan untuk bisa sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan semuanya diistiqomahkan oleh Allah, amin ya rabbal alamin. Dan kita bersyukur karena kita sekarang bisa memasuki bulan Sya'ban, di mana kalau sudah masuk ke bulan Sya'ban itu berarti kurang dari 1 bulan lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Nah, di bulan Sya'ban ini harus kita persiapkan, karena kalau para ulama-ulama terdahulu ketika ingin menyambut bulan Ramadan maka sudah mempersiapkan diri dari bulan Rajab. Makanya ketika masuk bulan Rajab ada doa yang biasa kita baca. Apa doanya? Allahumma barik lana, jangan sampai salah, fima razaqtana wa qina azabannar, doa makan itu. Allahumma barik lana fi Rajabah wa Sya'banah wa ballighna Ramadan. Jadi para ulama terdahulu sudah menyiapkan diri dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban, kemudian baru menghadapi bulan Ramadan. Makanya para ulama memisalkan bulan Rajab itu ibaratnya bulan menanam, bulan Sya'ban ibaratnya bulan menyiram, baru di bulan Ramadan itu bulan panen. Kalau nanamnya sudah bagus, nyiramnya juga sudah bagus, insya Allah di bulan Ramadan panennya akan besar-besaran. Makanya bulan Ramadan itu adalah bulan diskon pahala besar-besaran. Makanya kita manfaatkan dan kita berdoa mudah-mudahan nanti kita disampaikan ke bulan Ramadan.
Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya sampai kita masuk ke bulan Ramadan itu tanpa ilmu. Ibaratnya sholat gak pakai ilmu, sholatnya ditolak, tidak diterima. Begitu juga ketika bulan Ramadan ada kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan, dan itu harus kita punya ilmunya. Ada kewajiban puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum berpuasa. Ada juga kewajiban ilmunya. Tentang puasa harus ngerti, tentang zakat harus ngerti. Jangan sampai kita sudah lapar, haus, ternyata puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh kasus, kita lagi sahur, kok tiba-tiba lagi makan enak-enaknya azan subuh terdengar. Pertanyaannya, lanjutkan atau berhenti? Lanjutkan atau berhenti? Lanjut apa enggak Pak Didi? Lanjut apa enggak? Hah? Lagi makan enak-enaknya azan, mulai dari terbitnya fajar sodik ya, sampai terbenamnya matahari, mulai dari waktu subuh sampai maghrib, itu sudah batas. Artinya apa? Subuh sudah tidak boleh makan apa-apa. Azan terdengar, lepeh. Kalau dilanjutkan, batal puasanya. Dan ini banyak yang tidak faham. Karena apa? Ada hadis katanya yang berbunyi seperti ini, idza sami'a ahadukum an-nida'ah wal ina'u ala yadihi fala yadh'u hatta yaqdi hajatahu minhu. Alasannya adalah hadis ini. Artinya apa? Jika salah seorang di antara kalian mendengar azan sedangkan sendok terakhir masih ada di tangan, jangan dia meletakkan sendoknya hingga dia menunaikan hajatnya. Maka berarti lanjut. Katanya seperti itu. Ternyata yang harus kita ketahui, dulu di zaman Nabi azan itu 2 kali. Azan di pertengahan malam, ya sekitar jam 3. Yang kedua, azan saat subuh. Azan yang pertama di tengah malam itu azannya Bilal. Sedangkan azan saat subuh itu azannya Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, dikatakan dalam hadis, anna Bilalan kana yu'adzinu bilailin faqala Rasulullah kulu washrabu hatta yu'adzina ibnu Ummi Maktum fa innahu la yu'adzinu hatta yatla'al fajr. Bilal itu mengumandangkan azan di suatu malam. Jadi di jam 3-an Bilal itu sudah azan. Maka Rasulullah berkata, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian sampai Abdullah bin Ummi Maktum azan sampai subuh. Artinya apa? Yang kita disuruh melanjutkan itu di azan pertama. Sampai di sini paham? Kalau azan pertama batal enggak kira-kira? Jam 3 kok terdengar azan, kita lagi makan, kita lanjut, batal atau tidak? Tidak. Kenapa? Belum masuk waktu subuh. Kita diperintahkan berhenti saat Abdullah bin Ummi Maktum azan, itu waktu subuh. Loh Ustadz, kalau imsak itu apakah wajib berhenti? Itu sunnah. Untuk kehati-hatian, berhenti 10 menit sebelum azan, siap-siap langsung ke masjid dan lain sebagainya. Itu cuma untuk kehati-hatian imsak itu. Tapi sebenarnya meskipun waktu imsak masih boleh untuk makan. Yang enggak boleh itu ketika azan subuh sudah terdengar. Itu harus boleh dilanjut. Meskipun cuma 1 suap, apalagi masih dilanjut dengan 1 gelas air, dilanjut rokokan sampai habis. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi itu harus difahami. Dan juga hal-hal yang membatalkan puasa juga harus difahami. Misalkan ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, batal enggak kira-kira? Contohnya gini,
saat jam 7 pagi saya sikatan, puasa saya batal atau tidak kira-kira? Sikatan jam 7 pagi batal atau tidak? Tidak. Jadi hal-hal yang membatalkan puasa itu yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Jadi kalau ada sesuatu masuk ke lubang yang 5 bisa menyebabkan batal. 1, mulut, lubang 1. 2, hidung. 3, telinga. 4, jalan depan. 5, jalan belakang. Mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Kalau ada sesuatu yang masuk ke 5 ini bisa mengakibatkan batal puasa. Ustadz, kalau misalkan saya pakai obat mata saat siang hari di bulan Ramadan, boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Halo? Boleh atau tidak? Pakai obat mata boleh apa enggak? Hah? Harus difahami, yang membuat batal berapa lubang tadi? 5. Mulut, hidung, telinga, jalan depan, jalan belakang. Mata disebutkan atau tidak? Tidak. Artinya kalau pakai obat mata batal atau tidak? Tidak. Meskipun satu obat itu dihabiskan, gak batal. Nah, itu juga harus difahami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya, bagaimana saat kita berwudu kemudian kemasukan air di telinga? Sengaja atau tidak itu? Tidak sengaja. Jadi ada 2 pendapat sebenarnya. Saya tanya sebelum saya jawab, pakai cotton bud di siang hari bulan Ramadan boleh atau tidak? Sebelum saya jawab, cotton bud boleh atau tidak? Jadi yang diperbolehkan masuk ke telinga ukurannya sekelingking. Kalau kelingking kita dimasukkan, notok, itu batas boleh masuknya sesuatu ke telinga yang tidak batal. Tapi kalau melebihi kelingking itu batal. Contoh cotton bud, kira-kira kalau dimasukkan melebihi kelingking kan batal. Nah, makanya nggak boleh kalau misalkan kita pakai cotton bud di siang hari Ramadan. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan kita lagi wudhu kok tiba-tiba kemasukan air? Batal atau tidak? Kalau disengaja jelas batal. Kalau disengaja jelas batal. Kalau tanpa disengaja kita juga tidak merasakan masuk atau tidaknya, aman. Tapi kalau sudah masuk, saya ditambahi di kuping kiri, ya, kuping kanan kan biasanya pas langsung gak enak, terus ditambahi di kuping kiri, batal. Ya, jadi kalau misalkan gak sengaja, gak terasa, gak masalah. Ibaratnya saat kumur-kumur batal enggak? Boleh enggak kalau kumur-kumur? Boleh. Yang penting tidak korupsi. Kalau kumur 3 kali harus dikeluarkan 3 kali, enggak boleh 2 kali. Oke? Kumurnya 3 kali cuma keluarnya 2 kali, itu enggak boleh itu. Jadi enggak boleh korupsi. Jadi ketika masukkan sesuatu ke mulut itu bisa membatalkan kalau memenuhi 2 syarat. Apa syaratnya? Yang pertama masuk ke mulut, yang kedua ditelan. Masuk, ditelan. Artinya kalau kita cuma memasukkan ke mulut gak pakai ditelan, tidak batal. Contohnya sikatan. Sikatan, apakah kita menelan odol? Tidak. Maka boleh. Kalau kita sikatannya sebelum subuh, bagus. Tapi kalau kita sikatannya jam 7 pagi, tidak batal selama odol dan sikatnya tidak ditelan. Cuma hukumnya makruh. Nah, jadi makruh itu bukan membatalkan. Ada biasanya yang bertanya, Ustadz bagaimana kalau misalkan ludah? Ludah, boleh enggak menelan ludah?
Saya kumpulkan ludahnya, terus ditelan. Saya kumpulkan lagi, saya telan. Boleh atau tidak? Boleh apa enggak Pak Dedi? Saya kumpulkan sampai banyak, sampai kenyang. Sampai kayak gitu. Boleh enggak? Hah? Loh, itu pun juga ada syaratnya. Ludah yang boleh ditelan syaratnya adalah satu ludah sendiri. Nek kita jalan-jalan kok nemu ludah kita ambil, itu yang enggak boleh. Ludah sendiri satu. Yang kedua, tidak bercampur sesuatu. Ludahnya nyampur es cendol, okay? Aqua, itu enggak boleh. Ludahnya murni, enggak ada campuran. Yang ketiga, ludahnya masih ada di dalam mulut, tidak keluar dari area mulut. Jadi selama kita ngumpulkannya di dalam mulut dan tidak keluar, itu tidak batal. Jadi dikumpulkan selama tidak keluar dari mulut, batal. Tapi kalau masih dikeluarkan, dimasukkan ke gelas, banyak, diminum, sudah keluar, kita minum, itu baru batal. Atau pas Jumatan kita ketiduran, ngiler, bangun kaget, diseruput, ini sudah keluar ini, masuk lagi, bisa batal. Jadi syaratnya selama masih ada di dalam mulut kita, ludahnya ludah sendiri dan tidak ada campuran sesuatu. Termasuk ngupil misalkan, boleh enggak? Ini perlu difahami. Ukurannya sama ketika kita membersihkan telinga, kelingking. Jadi kalau yang dimasukkan kelingking itu batas boleh masuknya. Kalau melebihi dari ukuran kelingking tidak boleh. Nah, itu tentang baru satu itu, memasukkan sesuatu, dan masih banyak lagi hal-hal yang membatalkan puasa yang harus kita ketahui. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan? Monggo Pak Rizky. Ya. Ya siapa tahu diminumi sama Pak Rizky. Enggak ono iseng-iseng ya diminum-minumkan gitu ya. Ya dilihatlah laki-laki apa perempuan yang ada kemungkinan masuk itu. Termasuk saat BAB, pastikan saat cebok dengan punggung jari. Jangan sampai ditusuk-tusuk, itu bisa membatalkan dengan punggungnya ini. Ya. Nek laki-laki memang nggak bisa ya sudah ya, nggak usah dipaksa-paksa. Perempuan yang kemungkinan bisa masuk dari depan ataupun belakang. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Belum dilanjut, silakan. Monggo, Bah. Menghirup asap sate, apakah membatalkan? Tidak membatalkan. Nggih, meskipun Abah ya, di depannya gini terus sampai 1 jam, gak batal. Nggih. Karena bukan satenya yang dinikmati. Berbeda dengan rokok. Rokok itu ada kandungannya. Kandungannya nikotin. Nah, ketika orang merokok di siang hari bulan Ramadan, nah itu bisa membatalkan puasa. Nek asap sate, debu, itu nggak bisa dihindari, itu aman. Nek rokok ada kandungan di dalam asapnya, sehingga para ulama mengatakan batal ketika seseorang merokok di siang hari. Ada lagi? Monggo, monggo Pak, silakan Pak. Mandi keramas, ya. Mandi keramas membatalkan puasa apa enggak? Sebelum saya jawab, kalau misalkan kita lagi tidur siang, kok tiba-tiba basah, mimpi basah, saya tanya dulu, batal atau tidak itu? Kita lagi tidur siang, bangun-bangun celana kita basah, mimpi basah, batal atau enggak? Batal atau tidak? Hah?
Kalau keluarnya tidak disengaja, orang yang tidur yang mimpi basah disengaja atau tidak? Tidak. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi hati-hati ketika mandi. Ya, jadi mandi wajib, keramas tidak membatalkan puasa. Tapi hati-hati jangan sampai masuk ke 5 lubang. Pelan-pelan, hati-hati, aman. Oke. Jadi beda dengan orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, itu disengaja. Nah, itu nanti ada wajib qadha dan kena kafarat. Kafarat ini denda. Dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Batal sehari, ulang dari awal. Itu kalau misalkan berjima di siang hari bulan Ramadan, itu kan sengaja mengeluarkannya. Beda dengan orang yang mimpi basah, itu nggak sengaja. Mencicipi makanan untuk ibu-ibu boleh atau tidak? Boleh apa enggak, Bu? Boleh. Boleh. Kenapa? Karena syarat yang membatalkan 2, memasukkan ke dalam mulut, yang kedua menelan. Sedangkan mencicipi makanan tidak masuk ke syarat yang kedua, cuma memasukkan ke dalam mulut, hanya di lidah, kemudian dilepeh biasanya. Betul kan? Jadi meskipun ada 1 baskom dicicipi sampai habis, yang penting nggak ditelan sampai habis, tidak batal puasanya. Kenapa? Tidak terpenuhi 2 syarat, memasukkan, menelan. Tetapi kalau 1 tetes dimasukkan kemudian ditelan, batal puasanya. Jadi rumusnya 2, memasukkan, menelan. Itu yang bisa menyebabkan puasa kita batal. Ada pertanyaan sampai di sini? Monggo sebelum dilanjut. Suntik. Ya. Suntik itu lewat 5 lubang atau enggak? Tidak. Jadi suntik dirinci. Kalau obat aman. Tetapi kalau ada kandungan makanannya, kan ada suntik infus misalkan, kan sama sih, suntik infus. Jadi kalau suntik aman, obat biasanya. Infus itu loh. Infus ada yang obat, ada yang makanan. Jadi kalau kandungan makanan ya batal, harus diqadha. Tapi kalau obat itu aman. Ada lagi? Monggo sebelum dilanjut. Donor darah. Donor darah hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh kalau donor darah. Kenapa? Khawatir nanti justru nggak kuat. Kenapa kok makruh? Khawatir orang yang donor darah habis disedot darahnya jadi lemas, nggak kuat, akhirnya harus berbuka. Makanya makruh. Kalau selama dia itu kuat, aman-aman saja. Darah itu hukumnya suci apa najis? Darah hukumnya suci apa najis? Najis. Darah haid najis. Ada kita misalkan terluka di sini, darah najis. Sekarang donor darah. Darah yang disedot dari tubuhnya orang ketika ada di kantong, suci apa najis itu? Halo? Ini bingung atau enggak dengarkan ya? Saya kok jadi bingung juga. Suci apa najis? Ketika disedot masih dalam kantong, belum dimasukkan ke tubuh orang yang membutuhkan. Suci atau najis? Oh, kok beda ini? Suci, najis. Rumusnya, darah yang suci itu adalah darah yang mengalir di dalam tubuh. Kalau sudah keluar dari tubuh, najis. Sekarang yang ada di kantong itu mengalir di tubuh atau enggak? Enggak, ada di luar tubuh. Artinya selama di kantong itu darah itu hukumnya najis. Tapi ketika sudah dipindah masuk ke dalam tubuhnya orang yang didonor, baru suci lagi. Itu tentang donor darah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo sebelum dilanjut. Jadi yang membatalkan diantaranya memasukkan sesuatu ke mulut dengan syarat tadi, memasukkan dan menelan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, mungkin karena sakit tiba-tiba muntah, aman. Tapi kalau sengaja dimasukkan
tangannya ke dalam mulutnya, kemudian muntah, batal. Tetapi bagi yang muntahnya tidak sengaja, jangan langsung menelan ludah, karena ludah masih ada campuran muntah. Misalkan sakit, kemudian muntah, sebelum menelan ludah, kumur-kumur terlebih dahulu, pastikan gak ada bekas muntahan, baru kalau setelah kumur-kumur baru boleh menelan ludah. Yang ketiga, berhubungan suami istri bisa membatalkan. Kalau dilakukan di siang hari, maka di samping mengkodok juga kena denda. Dendanya apa? Merdekakan budak. Kalau nggak ada budak, dan sekarang nggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut, nggak boleh ada batalnya. Batal, ulang lagi dari awal. Kalau nggak mampu, memberi makan kepada 60 fakir miskin. Itu kalau misalkan berjima. Keluar mani dengan sengaja, artinya kalau nggak sengaja tidak batal, seperti orang yang mimpi basah. Hilang akal, gila, batal juga. Haid, nifas, melahirkan, itu juga batal. Dan yang membatalkan juga adalah murtad, keluar dari Islam. Tadi amal ini satu kewajiban kita di bulan Ramadan. Ada lagi kewajiban kita di bulan Ramadan, zakat fitrah. Ada orang misalkan sampai pertengahan Ramadan hidup, terus di pertengahan Ramadan meninggal. Faham maksudnya? Awal Ramadan sehat, tiba-tiba di pertengahan Ramadan meninggal. Pertanyaannya, orang ini wajib bayar zakat atau tidak? Wajib bayar zakat atau tidak? Ya karena ini banyak loh pertanyaan-pertanyaan, apalagi jadi takmir akan ditanya, ini zakat untuk bapak saya yang meninggal di pertengahan Ramadan. Loh, takmir harus tahu, loh ini wajib atau enggak ini? Apalagi kalau buka panitia penerimaan zakat. Oke, kembali ke pertanyaan tadi. Orang yang meninggal di pertengahan bulan Ramadan wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Rumusnya, orang yang wajib mengeluarkan zakat kalau dia mendapati bulan Ramadan juga mendapati bulan Syawal. Mendapati sebagian bulan Ramadan dan mendapati sebagian bulan Syawal. Artinya apa? Kalau misalkan dia tidak mendapati sebagian Syawal, gak wajib. Orang yang mati pertengahan Ramadan dapat bulan Syawal atau tidak? Gak. Artinya apa? Orang ini tidak wajib zakat. Ada bayi lahir di Ramadan terakhir, di hari Ramadan, di hari terakhir, pagi hari, bayi lahir, kemudian dapat takbiran, okay, hidup terus. Pertanyaannya, bayi yang lahir di akhir Ramadan wajib mengeluarkan zakat atau tidak? Wajib. Kenapa? Dapat Ramadan, dapat Syawal. Ada bayi lahirnya malam takbiran, wajib zakat atau tidak? Wajib atau tidak? Lahirnya malam takbiran. Saya tanya, dapat Ramadan atau enggak? Enggak. Dapat Syawal? Dapat. Jadi enggak dapat dua-duanya, tidak wajib. Nah, ada orang meninggalnya malam takbiran, wajib zakat atau tidak? Wajib. Kenapa? Ramadan dilewati, dapat Syawal takbiran, wajib meskipun meninggal. Jadi itu harus dipahami. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini, sebelum dilanjut ada pertanyaan? Monggo, kalau ada pertanyaan silahkan. Gibah, monggo. Iya, kalau misalkan meninggal membayarkan zakat si fulan, langsung saja, nggak usah Arab-Araban kalau nggak ngerti. Oh, niatnya, oh, nggak usah dipersulit. Dengan bahasa Indonesia boleh. Ini zakat fitrah saya, selesai. Ini zakat fitrah istri saya, ini zakat fitrah anak saya, selesai. Lebih bagus lagi kalau ada yang nuntun, ya.
Jadi dituntun, ayo monggo ikuti niat, ikuti saja. Itu cuma nuntun, membantu supaya kita yang nggak ngerti jadi ngerti. Monggo, ada pertanyaan sebelum dilanjut. Monggo Pak, silakan. Apa bedanya takbir dengan syawal? Apa bedanya syawal dan takbiran? Apa bedanya Syawal dan takbiran. Syawal dan takbiran. Syawal itu nama bulan. Syawal itu nama bulan setelah Ramadan. Takbiran itu biasanya dilakukan ketika malam 1 Syawal saja, ketika Idul Fitri atau ketika bulan Dzulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13, Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi takbiran itu untuk merayakan hari rayanya. Okay? Tapi kalau Syawal itu nama bulan 30 hari. Kalau takbiran cukup dilakukan di malam 1 Syawal saja. Malam 2 sudah enggak sunnah lagi, malam 3 sudah enggak sunnah lagi. Beda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha mulai dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai hari tasyriknya 11, 12, 13, tasyrik asar terakhir, itu dianjurkan takbir. Oke, takbiran. Bisa dipahami Pak? Masih bingung? Ada lagi pertanyaan, monggo. Ya, Pak Rizky, silakan. Yang boleh tidak berpuasa Ramadan mungkin karena kelebihan atau apa? Orang yang boleh untuk tidak puasa Ramadan, satu, orang tua yang dia tidak mampu. Orangnya sudah sepuh, untuk berpuasa dia tidak mampu, ya, boleh tidak berpuasa, cukup diganti satu puasa yang ditinggal dengan fidyah. Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 6,75 ons. Gampangnya dibulatkan 7 ons. Lebih gampangnya lagi 1 kilo. Nah, berikan kepada fakir miskin dalam keadaan bentuknya beras, bukan nasi. Ya, kalau misalkan ada orang tua yang nggak mampu puasa, jangan dipaksa, langsung dibayarkan fidyah. 30 hari berarti 30 mud, dihitung sendiri. Yang boleh tidak puasa lagi musafir yang berangkatnya sebelum subuh. Jam 3:30 sudah berangkat. Jadi belum subuh, maka dia sudah boleh tidak berpuasa. Boleh, paginya makan, sudah boleh tidak berpuasa. Dengan syarat perjalanannya minimal kurang lebih 81 km. Tapi kalau berangkatnya setelah subuh, jam 6, jam 7, maka dia harus niat, harus berpuasa. Adapun nanti di perjalanan gak kuat, baru boleh berbuka. Tapi nanti harus diqodho. Jadi itu aturannya. Musafir. Ada lagi pertanyaan? Monggo. Monggo Pak Didi. Tadi dikatakan kalau orang sudah sepuh tidak kuat berpuasa itu suruh membayar mud. Ya, fidyah. Itu sehari 1 kali atau sehari 3 kali? Untuk membayar mud fidyah. 1 mud itu 1 kali puasa 1 mud. Bukan 3 kali makan, ya, pagi, siang, sore, bukan. Sehari, ya sudah 6,75 ons. Besoknya lagi, atau terakhir aja nanti, ya. Berarti kalau 30 hari nggak puasa, 30 mud. Tinggal dikalikan, kalikan 7 ons. Berapa? Langsung berikan kepada fakir miskin. Beda dengan zakat. Kalau fidyah cuma untuk fakir miskin. Makanya kalau ada orang memberikan fidyah, pisah dengan zakat. Karena kalau zakat untuk 8 golongan. Kalau untuk zakat 8 golongan itu apa saja? Jadi ada di dalam surat At-Taubah tentang 8 golongan. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum
wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallahi wallahu alimun hakim. Ada 8 golongan kalau zakat. Jangan sembarangan memberikan zakat. Bisa-bisa zakatnya orang tidak sah. 8 golongan itu apa saja? Fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, budak, gharim, orang yang punya utang, fisabilillah, pejuang di jalan Allah, orang yang berperang, bukan takmir, bukan kiai, bukan ustadz, beda. Pejuang di jalan Allah, ibnu sabil. Jadi 8 golongan ini yang berhak menerima zakat, termasuk amil zakat. Beda antara amil zakat dan panitia zakat. Yang disebut amil zakat itu dapat surat tugas. Misalnya kerjasama dengan Lazisnu, Lazismu Muhammadiyah, Lazisnu NU, atau Badan Amil Zakat, ya, milik negara. Jadi dapat surat tugas, si fulan ditugaskan sebagai amil zakat, maka itu disebut amil zakat resmi. Dia berhak menerima zakat. Tapi kalau nggak dapat surat tugas, kayak di masjid-masjid atau musola-musola, hanya sebagai panitia. Kalau panitia zakat tidak dapat bagian dari zakat, kecuali dia fakir miskin baru dapat, karena dia statusnya fakir miskin. Nah, kalau di sini kerjasama atau tidak? Tidak, tapi nerima zakat. Tidak mengumpulkan zakat. Mengumpulkan zakat. Nah, karena di sini nggak ada surat tugas dari Lazisnu, Lazismu, Badan Amil Zakat atau badan-badan resmi dari pemerintah yang disahkan pemerintah, maka statusnya di sini panitia. Panitia tidak boleh menerima zakat. Hukumnya haram, tidak sah zakatnya orang-orang itu. Kecuali panitianya fakir, miskin, beda. Alasannya karena dia fakir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo. Tadi katanya kan mu'alaf. Ya. Itu mu'alaf itu masuk Islamnya sudah lama atau barusan? Ya. Mu'allaf itu artinya yang hatinya masih lembut, baru masuk Islam. Ya, kalau ada non muslim sudah lama ya, apalagi jadi ustadz ya, sudah enggak. Ya, baru masuk Islam. Biasanya baru masuk Islam ditinggal oleh keluarganya, ya kan? Masih bingung, ya, nyari jati diri. Nah, itu diperkuat. Masya Allah, ternyata saudara muslimku. Jadi biar semakin kuat orang yang baru masuk Islam itu. Ya, kalau sudah lama ya sudah selesai, sudah kuat imannya, sudah. Jadi yang masih lemah imannya supaya nanti semakin kuat. Itu mu'allaf. Termasuk fisabilillah. Fisabilillah itu sebenarnya kalau dalam mazhab Syafi'i, dalam kitab-kitab fikih, dalam tafsir Jalalain dan tafsir-tafsir yang lain, yang dimaksud fisabilillah itu adalah orang yang berjuang di jalan Allah, berperang melawan orang kafir yang tidak dibayar. Itu yang berhak menerima zakat. Tapi sekarang ya, kiai dihitung fisabilillah, ustadz dihitung sebagai fisabilillah. Kalau pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu tidak termasuk fisabilillah. Tapi kalau ditanya ada nggak pendapat yang mengatakan fisabilillah? Ada, Imam Qofal yang mengatakan. Tapi itu pendapat lemah. Ya, yang mengatakan kiai. Jadi kiai kalau pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i, kiai mendapatkan zakat bukan karena fisabilillah, karena mungkin kiainya miskin, fakir. Bisa. Kalau mau pakai pendapat yang kuat. Kalau mau pakai pendapat yang lemah, ya boleh-boleh saja. Tapi itu pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i. Tapi itu masih dilakukan kadang-kadang di kampung-kampung, ustadz, kiai dikasih. Ya, tapi berarti kita husnudzon. Oh, mungkin pakai pendapatnya Imam Qofal yang mengatakan boleh, gitu. Nah, kalau saya ada yang ngantar beras 1 karung, pernah saya tolak. Lapo ngantar ke sini? Loh, ini untuk ustadz. Apa? Zakat. Loh, saya itu nggak berhak menerima zakat. Tak kembalikan. Terus ada berikutnya dari jauh.
sak karung besar sekali, ngangkat nyampe ke rumah, ini untuk Ustadz. Loh kan dari mana? Ini saya nggak tega mau nolak ya. Akhirnya saya pakai pendapat yang kedua. Ya wis. Kenapa? Ya kasihan, masa tak suruh balik, rumahnya jauh. Ya, nek deket balik cari yang lebih berhak. Itu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ada pertanyaan? Monggo, Mbah silakan. Ya. Suksesnya seorang suami karena doa istrinya, nggak harus doa istrinya loh ya. Bisa jadi seseorang itu sukses karena doa ibunya loh. Ternyata istrinya nggak doakan sama sekali, bisa jadi seperti ini. Ya, kalau dapat support dari istri, iya. Dan tingkatannya yang harus diperhatikan, kalau istri antara istri ya ke suami dan istri kepada orang tua, istri dipanggil suami, istri dipanggil bapak, istri mendahulukan siapa? Suami. Kenapa? Ketika sudah ada ijab qabil tu nikahaha wa taswijaha bil mahril madhkur, itu sudah pindah tanggungannya. Ya, yang nanggung dosanya ya suami, yang menafkahi ya suami, suami yang didahulukan. Beda dengan suami. Suami dipanggil istri, dipanggil ibu, siapa yang didahulukan? Ibu. Wah, beda statusnya. Jadi doa ibu itu sangat berpengaruh. Istri mendoakan, ibu tidak ridho, gak sukses, gak barokah hidupnya. Makanya istri jangan sampai membuat suaminya durhaka kepada orang tuanya. Justru harus mendukung supaya berbakti kepada orang tuanya. Ada pertanyaan? Monggo. Ya, silakan. Penyaluran zakat kan kriterianya diantara kepada fakir miskin. Mungkin bisa didefinisikan fakir itu gimana, miskin yang gimana? Antara fakir dan miskin itu beda. Fakir kalau misalkan kebutuhannya 10, fakir itu tidak sampai separuh, bisa memenuhi 2, 3, 4, gak sampai 5, itu fakir. Miskin kebutuhannya 10, bisa melebihi 5, tapi gak nyampe 10, 5, 6, 7, tapi gak terpenuhi kebutuhannya. Itu bedanya ya. Jadi fakir itu lebih parah daripada miskin. Miskin itu masih di atasnya fakir. Fakir itu yang paling bawah. Ya, jangan sembarangan. Ini fakir, harus dilihat. Ya beneran nggak fakir? Supaya memang tersalurkan sehingga sah. Kalau statusnya panitia, dilarang mencampurkan beras zakat. Kalau statusnya panitia, zakat dijadikan satu, ngerti maksudnya? Dijadikan satu, terus dibungkus dengan kresek tulisan Nurul Hidayah misalkan. Gak boleh mencampur. Khawatirnya ketika dikembalikan balik kepada orang yang berzakat, tidak sah itu. Berbeda dengan panitia amil zakat. Kalau amil zakat, orang menyerahkan ke amil zakat sudah sah. Faham? Orang menyerahkan ke amil zakat itu sudah sah. Faham Pak Rizky? Tapi kalau menyerahkan kepada panitia belum sah sebelum nyampe kepada 8 golongan itu. Makanya nggak boleh nyampur. Kalau panitia, kalau amil zakat boleh dicampur karena sudah sah di saat diterima oleh amil. Dicampur bebas sudah karena sudah sah. Ganti plastik boleh, yang penting jangan dicampur dengan beras yang lain. Itu. Plastiki boleh, tapi pastikan jangan sampai kembali kepada orang yang mengeluarkan zakat. Kalau bisa, iki punyanya si ini, jangan dikasihkan, kasih ke yang lain. Kalau kembali jadi tidak sah. Karena meskipun status seseorang fakir miskin,
ada kalanya dia tetap wajib mengeluarkan zakat. Selama di malam takbiran dan di hari rayanya mencukupi kebutuhannya, maka dia tetap mengeluarkan zakat. Ya. Gitu rumusnya. Berarti intinya dia berzakat tapi boleh menerima kan Bukan miliknya, boleh ya. Boleh menerima, tapi ambilkan beras dari yang lain. Jangan sampai beras yang dizakatkan itu kembali. Makanya kalau dicampur kan ada kalanya ada sedikit yang kembali, itu jadi tidak sah. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Monggo silakan. Monggo Bah, silakan. Statusnya fakir dan miskin. Apakah dia tetap setiap hari puasa? Ya. Jadi seseorang dikenakan kewajiban berzakat itu bukan karena sebab puasa atau lainnya, tetapi di malam takbiran terpenuhi keluarganya, di hari rayanya terpenuhi malam takbiran, dan hari 1 Syawalnya itu terpenuhi nafkah keluarganya. Tapi kalau misalkan tidak terpenuhi, kurang, gak ada uang sama sekali, maka dia gak wajib mengeluarkan zakat, cuma berhak menerima. Tapi kalau dia punya kelebihan, beras ya ada, uang ya ada, di malam takbiran dan hari siang hari rayanya, maka dia tetap mengeluarkan, tapi tetap berhak menerima zakat karena statusnya fakir miskin. Nah, gitu. Ya, monggo. kalau kita masih mendapatkan misalnya dapat amil Zakat. zakat resmi Heeh. beras itu dicampur yang diwadai itu Boleh. Boleh, karena ketika orang ngasih ke amil itu sudah sah. Sudah sah ngasih. Tapi kalau ke panitia belum sah. walaupun nanti beras itu kembali lagi Boleh karena sudah sah, ya. Karena sudah sah di amilnya. Paham maksudnya? Diterima amil itu sudah sah. Amil membagikan ke siapa saja boleh. Tapi kalau panitia kan belum sah. Karena bukan amil kan berhak kan ya, berhak menerima. Panitia nggak berhak. Dicampur, dibagikan, balik. Loh, ini yang nggak sah. Tapi kalau amil sudah sah di amil. Oh, sah sudah. Nyampur, kembali sah tetap. Bedanya seperti itu. Yang berhak jadi amil ya bebas. Takmir bebas ditulis. Yang berhak itu siapa? Gak harus fakir miskin. Kaya ya gak apa-apa. Yang penting namanya tercantum. Yang jadi amil si fulan, si fulan, si fulan, si fulan, itu yang berhak nanti. Itu. Waktunya habis tapi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya karena waktunya habis, cukup ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.